Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Saadah. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil praktik kerja lapang di Apotek By Pharma selama 3 bulan. Yang pertama yaitu latar belakang, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan SMK Tita Karya merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah sederajat SLTA atau SMA di bawah yayasan, yaitu yang pertama farmasi, yang kedua kimia industri, yang ketiga analis kesehatan, dan yang keempat perhotelan. Seperti halnya SMK pada umumnya, SMK Tita Karya juga berkewajiban membekali siswa-siswinya dengan penyediaan keterampilan sesuai dengan kompetensi keahliannya, sehingga diharapkan setelah lulus mereka bekerja di industri, dan siswa perlu mengetahui dan dapat merasakan secara langsung tentang industri di mana tempat bekerja nanti sesuai kompetensi keahliannya. Setelah itu, tujuan dan manfaat prakerin. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk percaya diri. Yang ketiga, mengetahui kegiatan-kegiatan di lapangan kerja pada bidangnya, yaitu di apotek. Yang keempat, mengembangkan sikap profesionalisme, sikap terampil, disiplin, jujur dalam bekerja. Pengertian apotek, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, apotek adalah pelayanan kesehatan tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peran penting dalam menyediakan, meracik, dan mendistribusikan obat serta memberikan informasi dan konseling mengenai penggunaan obat kepada pasien untuk memastikan pengobatan yang aman dan efisien. Yaitu masuk ke profil instansi. Nama Apotek By Pharma, alamat Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, kode pos 59327, tanggal 2 Mei 2024 sampai 31 Juli 2024. Setelah itu masuk ke dalam hasil dan capaian di apotek. Hasil yaitu yang pertama, memberikan edukasi kepada pasien sesuai dengan gejala yang dialami. Yang kedua, memberikan pengarahan terkait pengonsumsian obat. Capaian yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan komunikasi dengan pelanggan dalam memberikan informasi tentang obat dan cara penggunaannya. Yang kedua yaitu memperhatikan etika dan standar profesional dalam pekerjaan sehari-hari di apotek. Itu masuk ke slide penerapan materi. Yang pertama yaitu penyetokan obat yang habis agar obat tersebut tertata rapi di etalase obat dan mudah dijangkau. Yang kedua yaitu meracik obat yang sudah menjadi stok di stokan. Penerapan materi pelajaran yaitu yang pertama obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang berlogo hijau dengan bergaris tepi hitam, bebas dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas, yaitu obat yang berlogo biru dengan garis hitam. Yang ketiga yaitu obat keras yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter yang berlogo merah, garis tepi hitam, dan di tengahnya ada tulisan K. Setelah itu yang keempat yaitu obat narkotika. Obat narkotika golongan pertama, daya aktif sangat tinggi, hanya digunakan untuk penelitian. Yang kedua yaitu golongan narkotika kedua, daya aktif tinggi bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas. Setelah itu yang kelima yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis. Yang keenam yaitu jamu. Jamu adalah obat tradisional Indonesia berdasarkan data empiris dan tidak
memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Itu yang ketujuh yaitu obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang diserahkan oleh apoteker kepada pasien tanpa perlu menggunakan resep dari dokter. Yang kedelapan yaitu obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau bungkus asli dari pabrik yang memproduksikannya. Setelah itu yang kesembilan yaitu obat generik. Obat generik merupakan obat yang telah habis masa patennya. Obat generik berlogo merupakan obat yang diberikan nama sesuai dengan kandungannya, contohnya asiklovir. Setelah itu obat generik bermerek merupakan obat generik menggunakan nama merek dari nama pabrik obat, contohnya yaitu Panadol. Visi dan misi Apotek Bio Farma. Yang pertama yaitu visi menjadikan Apotek Bio Farma sebagai pilihan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang bagus dan berkualitas, serta menjadi apotek yang memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan berkualitas bagi pasien. Misi yaitu menyediakan obat secara lengkap dengan harga terjangkau dengan kualitas yang optimal. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal dan berkualitas bagi pasien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Evaluasi diri yaitu yang pertama, agar disiplin waktu, agar tidak terlambat. Yang kedua, kefokusan dalam melayani pasien. Yang ketiga, masih kurang banyak belajar. Dan yang keempat, jawaban santun yang masih kurang. Itu masuk ke slide kesimpulan. Untuk melatih kemampuan bicara dan bersosialisasi terhadap orang lain. Untuk mengetahui dunia kerja sebenarnya setelah melaksanakan PKL. Yaitu yang pertama diharapkan bagi SMK Duta Karya bisa mengupdate ilmu yang ada di lapangan dan diterapkan di sekolahan sebagai pembelajaran. Yang kedua, diharapkan agar SMK Duta Karya tetap bekerja sama dengan Apotek Bio Farma. Yang ketiga, diharapkan Apotek Bio Farma bisa mengupdate obat untuk melayani pasien.